WWT dengan 05146673. Kali ini saya akan memperhatikan tugas 2 pemrograman berbasis desktop. Untuk tugasnya itu untuk membuat aplikasi sederhana restoran makanan dengan input menu, pemesanan, menghitung total biaya dengan biaya pelayanan, diskon, dan penawaran beli satu gratis satu. Kemudian ada juga mencetak stok pesanan dan manajemen menu aplikasi untuk menambahkan menu, mengubah harga, dan menghapus menu restoran. Untuk proyeknya seperti berikut, namun saya akan coba langsung ke testingnya. Yang pertama kita akan mencoba pesan menu. Selesai untuk menyelesaikan pesanan. Kemudian kita dapat promo beli satu dari satu karena minimal pesanannya setelah melebihi 50.000. Kita pilih, kita dapat stok pesanannya dengan pembelian satu dari satu seperti ini, dan diskon 10% karena telah melebihi 100.000 rupiah. Kemudian kita pemesanan menu kembali untuk mendapatkan promo beli satu gratis satu, tapi kita tidak menerima promo tersebut. Kita pilih tapi tidak dapat promo beli gratis satunya. Jadi kita pesan kembali membeli menu yang kurang dari 50.000 untuk tidak mendapatkan promo beli satu gratis satunya. Dan di sini tidak dapat, tidak ada diskon juga. Kita coba pemesanan menu, memilih menu yang tidak valid yaitu 9, yang tidak valid, dan mengulangi pesanan pertama. Kita coba 1, selesai, tampil. Kemudian kita coba untuk mengelap menu. Pertama tambah, kita tambah es krim 10.000, makannya akan menambah ya. Kemudian kita coba ubah harga. Es krimnya sudah muncul. Sekarang kita coba ubah es krim ini ke 12.000. Apakah Anda yakin? Ya. Pilih menu pengelolaan kembali. Kita coba hapus menu yang tadi kita tambah. Dan juga es krim sudah terganti ke 12.000 yang awalnya 10.000. Sekarang kita hapus menu tersebut. Nah, kita kembali ke menu utama. Kita cek di pemesanan apakah ada es krim tersebut. Sekarang tidak ada. Kita coba menu yang ketiga yaitu keempat. Terima kasih, program selesai. Mungkin itu untuk testingnya. Sekarang kita langsung ke penjelasan kodenya. Yang pertama itu ada input scanner, kemudian ada daftar menu untuk menyimpan semua menu berupa array list, kemudian nomor ke menu untuk menyimpan daftar, nomor, dan kelas menu ini. Kemudian untuk fungsi main yang dijalankan, yang pertama kita buat daftar menunya itu terhapus pertama kali, kemudian menambahkannya lagi, kemudian kita masuk ke main menu yang tampil seperti berikut ini. Silakan pilih menu di bawah. Ada 1 pemesanan menu, 2 pengelolaan, dan 3 keluar. Apabila pilihannya itu 1, maka yang tampil adalah pemesanan. Pilihan yang 2 yang tampil adalah pengelolaan. Kemudian yang 3 akan menyelesaikan programnya. Kemudian kalau misalnya selain itu akan menampilkan pilihan tidak valid. Coba kita coba kembali memasukkan pilihan 4, maka pilihan tidak valid disuruh untuk memilih kembali. Keluar.
Kemudian kita coba ke pemesanan menu. Yang pertama itu menampilkan daftar menu. Menampilkan daftar menu restoran, memanggil tampilkan daftar menu. Di sini daftar menu restoran, kita menaruh daftar menu, membagi ke makanan dan minuman ke dua variabel. Kemudian akan ditampilkan kembali ke layar berdasarkan kategori sebelumnya. Kemudian di sini juga ada kode untuk menyimpan nomor menu makanan berdasarkan yang tampil ini ke dalam variabel nomor kembali. Kemudian di sini nomor menu minuman juga sama. Kita kembali ke menu yang tadi, ke pemesanan. Ini ada total menu, variabel yang dibutuhkan, pemesanan, jumlah pesanan. Kemudian di sini untuk inputnya kita pakai while selama variabel selesai pesanan yaitu masih false, maka kita akan terus melooping ini. Dan apabila input dari usernya itu adalah selesai, maka selesai pesanan itu akan menjadi true dan lanjut ke perhitungannya. Untuk pesanan pilihan, kita memakai variabel getMenu by pilihan, yaitu untuk mengambil nomor ke menu tadi berdasarkan menu yang didapatkan, berdasarkan nomor menu yang diinput dari user. Apabila pesanan pilihannya itu tidak valid, maka akan muncul tidak valid. Apabila valid, akan menambah pesanan yang diinput tadi, menambah jumlahnya juga, dan subtotal harga, mengubah variabel yang dibutuhkan nomor menu dan total pesanan. Nomor menu itu untuk mengupdate masukkan pesanan ke 1, apabila sudah valid maka akan menjadi 2 dan 3 seterusnya. Total pesanan akan menyimpan total menu apa saja yang sudah dipesan. Kemudian untuk perhitungannya, apabila total harganya sudah melewati 50.000 akan terdapat tawaran Anda telah mencapai minimal pesanan 50.000 dan mendapat mau beli 1 ganti 1 seperti berikut. Anda telah mendapat promo beli 1 ganti 1 dan Anda disuruh untuk memilih menu minuman yang akan Anda pilih. Di sini untuk menampilkan menu minumannya. Kemudian untuk pemilihannya, edit menu pilihan by nomor minuman yang diubah di sini. Ini berbeda dari yang ditampilkan menu, fungsi tampilkan menu. Dan di sini kita pesanan beli 1 ganti 1 ada validasi juga. Kalau misalnya dia salah nomornya, maka pilihan tidak valid akan disuruh untuk mengulangi. Kemudian apabila suruh untuk mengulangi, sini karena while, apabila beli 1 ganti 1 nya belum selesai, maka akan terus mengulang operasi ini. Dan di sini apabila sudah valid, maka menu yang Anda pilih tampilkan, maka Anda membeli. Bila dibeli maka telah berhasil membeli. Bila tidak membeli akan tampil kalau beli 1 ganti 1 tidak digunakan. Kemudian untuk perhitungan harga diskon ini apabila subtotal harganya sudah melebihi Rp100.000. Kemudian untuk pajaknya, total harga, dan penampilan skop pembayarannya. Di sini untuk pesanan biasa, ini untuk pesanan beli 1 ganti 1. Kemudian ini untuk tampilan informasi tambahan, total harga, diskon, pajak, dan biaya pelayanan, dan total bayar.
Kemudian apabila pemesanan menunya telah selesai, akan kembali ke menu yang menampilkan 3 menu utama, yaitu pemesanan kembali, pengeluaran, atau keluar dari aplikasi. Untuk sekarang saya akan menjelaskan yang pengelolaan menu. Untuk pengelolaan menu itu ada tambah menu, ubah harga, hapus, dan kembali ke menu utama. Apabila pilih kembali, maka akan menampilkan menu sebelumnya, dan apabila tambah menu, maka kita akan mendapatkan input kembali. Masukkan nama menu, berarti di situ ada di tambah menu. Masukkan nama menu, masukkan harga, memasukkan kategori, dan pemasukannya ke dan ada validasi apakah ada konfirmasi apakah akan menjadi menambahkan atau tidak. Kalau jadi akan menambahkan ke daftar menu, apabila tidak jadi maka Anda tidak jadi mendapatkan menu baru. Kita coba tambah, menu tidak jadi, menambah tidak, Anda tidak jadi menambahkan menu baru. Kita ke ubah harga, tidak ada yang ditambahkan. Kemudian kita kembali ke pengelolaan. Untuk cash untuk nomor yang di input 1 tadi. Terus yang kedua itu ada untuk menambahkan untuk mengubah menu. Untuk mengubah menu itu ditampilkan terlebih dahulu menu yang sudah ada. Kemudian kita disuruh untuk memilih menu yang mana yang akan diubah. Pilih nomor menu yang akan diubah. Kemudian apabila tidak valid, maka akan muncul tidak valid dan akan mengulang ke ubah menu. Dan bila valid, maka akan mencari menu mana yang tadi user input, kemudian untuk mengganti harganya, input untuk mengganti harganya, kita memasukkan harga baru. Kemudian terdapat konfirmasi kembali apakah jadi menambah. Kalau jadi ya, kalau tidak jadi akan kembali ke pengelolaan menu. Dan di ubah menu ini kita memanipulasi harga menu sebelumnya dengan set harga. Kita mengganti variabel harga dari menu yang dipilih dengan dua harga yang diinput oleh user. Kita lanjut ke hapus menu. Hapus menu juga suruh untuk menampilkan dulu, baru user akan memilih yang mana menu yang akan diambil. Kita coba hapus stopwatch. Apakah Anda yakin untuk menghapus? Ya, ada konfirmasinya terlebih dahulu. Ini juga sama, apabila inputnya salah maka akan menampilkan pilihan tidak valid. Kalau misalnya benar akan menampilkan menu tadi. Dan apakah Anda yakin akan menghapusnya? Apabila yakin maka akan terhapus. Apabila tidak dihapus maka akan kembali ke pengelolaan sebelumnya. Kita coba tidak, kembali ke menu pengelolaan. Dan di sini ada 4, kita kembali ke menu utama. Apabila pilih selainnya, kita akan mendapat pilihan tidak valid. Kita kembali. Ya, kemudian sudah saya jelaskan semua, tinggal yang keluar. Kita bisa klik ke angka 3, maka keluar dari aplikasi. Terima kasih, program selesai dan sudah selesai tidak untuk kelas menunya seperti berikut. Ada nama, harga, dan kategori untuk variabelnya. Kemudian ada fungsi get kategori, get nama, get harga untuk menampilkan masing-masing variabel. Kemudian set harga untuk
mengupdate harga sesuai dengan yang diinginkan oleh user. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan praktikum 2 pengiriman berbasis desktop kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.